Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera, salam bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan, oleh karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru, menikmati seluruh cakrawala ciptaan Tuhan, dan tentu kita dapat menikmati kesehatan, dapat menikmati damai sejahtera dan sukacita di pagi hari ini. Dengan segala bekal yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk kehidupan kita sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapannya. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan, dan biarlah sabda Tuhan ini nanti akan menjadi kekuatan, penyertaan, dan pertolongan kita ketika kita semua nanti menghadapi segala macam tantangan. Oleh sebab itu, sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, mari kita minta penyertaan dan hikmat Tuhan melalui doa. Mari saya hantarkan. Allah Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur Tuhan oleh karena di pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hari yang baru. Engkau sudah membekali hidup kami dengan damai sejahtera dan sukacita. Engkau sudah memberkati kami di dalam kami beristirahat semalam. Demikian pula tanpa kekurangan apapun di pagi hari ini, kami pun dapat menikmati segala yang terindah yang Tuhan Kau karuniakan kepada kami. Izinkan Tuhan, pagi hari ini sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami ingin mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan, untuk kami dapat menikmati hadirat-Mu dengan sabda-Mu yang baik dan luar biasa indah ini. Sehingga perjalanan hidup kami boleh dituntun, disertai, dan dimampukan sehingga kami boleh menjadi berkat dan berbuah sebagaimana yang Kau harapkan. Bersabdalah dan berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan puji syukur kami. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan, dan saya akan mengambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pernah mendengar bahwa di dalam tubuh manusia ada 3 oknum yang senantiasa tidak bisa terpisahkan, yaitu tubuh,
jiwa, dan roh. Ketiga-tiganya ini tentu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak bisa dipisahkan dengan satu dengan yang lainnya. Dan kebutuhan-kebutuhan itu tentu akan menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam proses kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai makhluk yang memiliki fisik, tentu membutuhkan pangan, membutuhkan minum, membutuhkan sandang, dan lain sebagainya. Sebagai makhluk yang memiliki jiwa, manusia juga membutuhkan yang namanya pengetahuan, yang membutuhkan nama hikmat, dan tentu juga adanya sukacita dan damai sejahtera. Demikian pula sebagai manusia juga membutuhkan apa yang disebut sebagai kebutuhan daripada rohaninya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana jikalau kebutuhan-kebutuhan itu tidak tercukupi dan tidak ada di dalam kehidupan manusia? Tentu keseimbangan dari manusia itu akan mengalami gangguan. Dan tentu pula itu akan menjadi penghalang atau penghambat bagi manusia untuk berproses menuju kepada perjalanan kehidupannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Petrus menyembuhkan orang lumpuh di depan bait Allah atau di pintu gerbang bait Allah ini juga mencerminkan atau memperlihatkan kepada kita bagaimana kebutuhan-kebutuhan kehidupan manusia itu menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai manusia, tentu orang lumpuh yang ada di pintu gerbang ini kepingin juga dia memiliki sesuatu yang dibutuhkan manusia pada umumnya. Dengan tubuh yang sehat, tubuh yang lengkap, dengan dapat menikmati sukacitanya, dapat menikmati bersekutu dengan orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya dia tidak memiliki kemampuan oleh apa yang ingin dia dapatkan sepanjang perjalanan hidupnya. Karena di dalam kehidupannya dia memiliki cacat fisik sejak lahir. Dia tidak mampu bergerak, dia hanya bisa ditolong oleh orang lain. Dan seluruh kehidupannya ditopang oleh keinginan-keinginannya, ditopang oleh kemampuannya melalui meminta kepada orang lain. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang tentu berharap akan memiliki semua apa yang diinginkan, orang ini tidak bisa mewujudkannya oleh karena kondisi keseimbangannya yang tidak lengkap, oleh karena sejak lahir dia mengalami cacat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kisah ini kita bisa menemukan bagaimana pengharapan yang ingin diwujudkan oleh orang yang ada di depan bait Allah ini tentu bukan pengharapan yang sia-sia. Karena pada suatu ketika Petrus, Yohanes yang pada waktu itu ingin masuk ke bait Allah, dan dia melihat ada orang yang ingin meminta sedekah daripadanya. Dan dia berpaling dan melakukan apa yang menjadi kerinduan daripada orang itu. Namun demikian bukan harta dan benda yang diberikan kepadanya, tetapi ia memberikan sesuatu yang lain yang diberikan kepadanya. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ada pertanyaan yang mendasar yang perlu kita renungkan bersama. Apakah pada saat itu benar-benar Yohanes dan juga Petrus tidak punya uang untuk dapat memberi sedekah kepada orang yang meminta pada waktu itu? Saya percaya mereka berdua pasti memiliki. Tetapi ada sesuatu yang ingin diberikan kepada orang ini. Dia tidak hanya ingin memberikan apa yang menjadi kebutuhan bagi orang itu sendiri, tetapi ia akan memberikan kebutuhan yang sangat mendasar, yang lebih penting dibutuhkan oleh orang itu sendiri, yaitu dia dapat hidup normal
seperti yang dilakukan oleh orang banyak. Atau dalam arti kata, ia ingin memberikan sesuatu yang lain dan yang berbeda supaya orang itu dapat melakukan aktivitasnya. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yohanes dan juga Petrus ini menyembuhkan orang ini dari kelumpuhan sejak lahirnya. Sehingga orang ini yang tadinya tidak berjalan, bisa berjalan, malah bisa melompat-lompat dan dapat melakukan aktivitasnya. Bahkan dia bisa berjalan menuju ke bait Allah dan memuliakan nama Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemulihan yang diberikan oleh Rasul Yohanes dan juga Rasul Petrus ini bukan pemulihan yang terwujud di dalam kehidupan fisiknya dari yang lumpuh menjadi dapat berjalan. Tetapi kedua rasul ini memberikan pemulihan yang sempurna, yaitu pemulihan yang holistik, pemulihan yang menyeluruh, tidak hanya bagi kebutuhan fisiknya, tetapi juga bagi kebutuhan jiwanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Sebagai orang percaya, saat ini kita juga dapat melihat, kita dapat menyaksikan kehidupan-kehidupan banyak orang yang mungkin juga mengalami kelumpuhan-kelumpuhan, tidak hanya secara fisik tetapi jiwanya juga mengalami kelumpuhan-kelumpuhan. Demikian pula banyak orang-orang yang saat ini juga mengalami kelumpuhan-kelumpuhan oleh faktor ekonominya, kelumpuhan-kelumpuhan oleh karena hubungan antara suami dan istri, kelumpuhan-kelumpuhan oleh hubungan anak dan orang tuanya. Demikian pula kelumpuhan-kelumpuhan di dalam bidang hukum, kelumpuhan-kelumpuhan di dalam soal kepemimpinan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kelumpuhan-kelumpuhan itu tentu membutuhkan pertolongan tidak hanya dari sudut pandang dari kehidupan itu sendiri, tetapi harus dibangun secara holistik, secara menyeluruh oleh kehidupan banyak orang, termasuk sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang disampaikan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes kepada orang lumpuh ini akan menjadi penting bagi kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keadaan kita saat ini memaksa kita untuk bisa kita bertindak, berbuat dan melakukan sesuatu. Oleh karena di sekitar kita banyak orang yang mengalami kelumpuhan-kelumpuhan, baik secara fisik maupun secara jiwa dan rohani mereka. Itu artinya gereja sebagai lembaga dan kita sebagai individu tidak boleh diam dan tidak boleh berpangku tangan atas apa yang terjadi dalam kehidupan di sekitar kita. Kita tidak harus menjadi orang-orang yang hanya berdiam diri di dalam kehidupan gereja, atau kita hanya menjadi orang-orang yang senantiasa berbicara tentang kehidupan kerohanian yang bertumpu kepada liturgis belaka. Tetapi kita harus memiliki tindakan. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan karuniakan kepada kita mampu menyembuhkan kelumpuhan-kelumpuhan, tidak hanya secara fisik tetapi juga menyeluruh atau secara holistik. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya pagi hari ini saudara dan saya diingatkan untuk kita dapat berbuat lebih banyak bagaimana kita menjadi alat-alat Tuhan untuk kehidupan bagi banyak orang. Kuasa Tuhan Yesus sudah diserahkan di dalam kehidupan saudara dan saya, dan kita diajarkan untuk selalu melakukan tugas-tugas panggilan itu dengan baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi sebagai warga gereja tentu kita memiliki tanggung jawab yang sama. Sebagaimana tanggung jawab anak bangsa ini ketika bangsa ini sedang mengalami problem dalam kehidupannya. Dan saudara dan saya dipanggil untuk menyatakan kasih ini kepada dunia, untuk menyatakan kehidupan-kehidupan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita, untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kelumpuhan-kelumpuhan ekonomi, kelumpuhan-kelumpuhan hukum, kelumpuhan-kelumpuhan hubungan antara suami istri, kelumpuhan-kelumpuhan antara hubungan antara anak dan orang tua dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab bersama, termasuk saudara dan saya dan gereja sebagai sebuah lembaga. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan pagi hari ini akan memberikan dorongan dan semangat bagi saudara dan saya. Mari
siapapun kita saat ini, jangan kita biarkan gereja ini hanya menjadi tempat bersekutu, hanya menjadi tempat untuk berliturgis, tetapi gereja ini harus menjadi tempat di mana bisa memberikan dukungan, memberikan komitmen dan tekad yang kuat bagi kehidupan banyak orang untuk mengatasi segala persoalan-persoalan holistik yang saat ini terjadi dalam kehidupan banyak orang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ketika saudara dan saya mampu untuk mewujudkan kasih Tuhan itu, maka kita semua adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalam kehidupan kebersamaan. Mari Bapak Ibu, mulai pagi hari ini kita berjalan bersama Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Kelumpuhan-kelumpuhan yang saat ini terjadi dalam kehidupan bersama akan menjadi tanggung jawab gereja, menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya, dan akan menjadi tanggung jawab bersama sebagai anak bangsa. Disinilah letak daripada posisi kita sebagai utusan-utusan, sebagaimana Rasul Petrus dan Yohanes sudah memberikan yang terbaik bagi orang yang mengalami kelumpuhan secara fisik. Demikian pula saudara dan saya akan mampu memberikan kesegaran dan memurnikan kehidupan kelumpuhan secara holistik bagi kehidupan banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, sungguh kami sangat bersyukur Tuhan karena di pagi hari ini Engkau sudah membekali hamba dengan sabda-Mu yang sangat luar biasa. Kami menyadari Tuhan bahwa di sekitar kami banyak orang-orang yang mengalami kelumpuhan secara ekonomi, kelumpuhan-kelumpuhan dalam hubungan mereka dengan suami istri mereka, kelumpuhan-kelumpuhan di dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka, demikian pula dalam berinteraksi dengan orang lain. Untuk itu ya Bapa, kiranya Engkau memampukan kami supaya kami menjadi agen-agen daripada panggilan tugas-Mu ini bagi kehidupan banyak orang, supaya kami tidak hanya bisa memberikan kekuatan dan kemampuan secara fisik, tetapi juga kami bisa menyeluruh secara holistik bagi kehidupan banyak orang. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang membangun kehidupan kami, memampukan kami, menguatkan kami, dan mendorong kami untuk kami dapat berbuat lebih banyak bagi kehidupan banyak orang. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kiranya semuanya boleh tertanam di dalam palungan hati kami dan boleh berakar kuat dan bertumbuh lebat serta menghasilkan buah yang sepadan dengan Tuhan. Jikalau sampai detik ini dan hari ini Tuhan, ternyata kami masih dibutakan oleh karena keinginan daging dan duniawi kami mohon ampun. Kuduskan dan sempurnakan kami oleh karena Engkau kudus dan sempurna adanya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan puji syukur kami. Haleluya, haleluya, amin.